Selamat pagi, Patrida dan Bu Anina. Saya di sini sebagai moderator kelompok 8 dan juga anggota kelompok 8 akan melakukan presentasi yang berjudul penentuan dampak hipotetik, penentuan dampak penting hipotetik, dan penentuan prioritas dampak. Yang beranggotakan pertama Novita Febriani yang berNIM 4512 420010, yang kedua Erma Zakia yang berNIM 4512 420019, dan yang ketiga Dwi Yuli yang berNIM 4512 420031. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri Jonathan Danasmon yang berNIM 4512 420045. Boleh di next. Dan yang baca pertama yaitu Saudari Novita. Baik, izin melanjutkan. Yang pertama yaitu dampak penting hipotetik. Penentuan dampak penting hipotetik. Dampak penting hipotetik atau isu penting dalam AMDAL adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Perbedaan faktor penentu dampak penting hipotetik atau yang biasa disebut dengan DPH menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012, maka Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Faktor penentu dampak. Faktor penentu dampak penting hipotetik atau DPH adalah, pada bagian ini, penyusunan dokumen AMDAL menguraikan dampak penting hipotetik terkait dengan rencana usaha dan atau kegiatan yang diusulkan. Proses untuk menghasilkan dampak penting hipotetik dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode penentuan dampak penting hipotetik dalam AMDAL. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Erma. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan. Di sini adalah faktor penentu dampak. Yang pertama, dampak potensial. Langkah pertama untuk menentukan dampak potensial yaitu dengan mengidentifikasi dampak. Langkah pengidentifikasian dampak ini dilakukan oleh tim pelaksana kajian dengan membayangkan suatu situasi di mana semua dampak mungkin saja terjadi atau situasi terburuk. Dengan demikian, segala macam dampak yang terpikir akan dicatat. Dan di sini ada dua komponen untuk menentukan identifikasi dampak. Yang pertama, komponen kegiatan, dan yang kedua, yaitu komponen lingkungan. Setelah ditentukan dampak potensialnya, maka akan mendapatkan dua keputusan. Yang pertama yaitu sebagai dampak yang dapat diabaikan sejak awal, dan yang kedua sebagai dampak perlu dikaji lebih mendalam. Untuk dampak yang perlu dikaji lebih mendalam ini bisa disebut dengan dampak penting hipotetik. Dampak yang perlu dikaji dan perlu dipikirkan untuk mengetahui yaitu yang pertama, keberadaan dampak, yang kedua, besaran dampak, yang ketiga, karakteristik dampak, dan yang terakhir, sifat penting dampak. Bisa next. Bisa di next, Novi. Nah, di sini yaitu penentuan dampak penting. Setelah menentukan dampak yang perlu dikaji, maka kita akan memperkirakan dampak. Di sini ada dua dampak. Yang pertama yaitu dampak tidak penting, dan yang kedua yaitu dampak penting. Untuk pengkajian dampak penting, di sini ada dua sumber. Yang pertama sumber dampak, dan yang kedua sebaran dampak. Untuk sumber dampak sendiri terbagi menjadi nama sumber, waktu sumber, kontinuitas sumber, lokasi sumber, parameter sumber, nama dampak, pengaruh dampak, dan fase permunculan. Sedangkan untuk yang sebaran dampak
dibagi menjadi nama objek dampak, waktu sebaran, kontinuitas sebaran, sifat sebaran, lokasi dan luas sebaran, dan yang terakhir parameter sebaran. Untuk poin penting, informasi tiap dampak penting itu harus lengkap. Untuk tambahan bahwa informasi dampak penting berada di dalam dokumen ANDAL. Selanjutnya, mungkin akan dijelaskan oleh Dwi Yuli. Nah, yang selanjutnya adalah penentuan prioritas dampak hipotetik. Bisa di next. Penentuan prioritas kajian. Nah, tujuan dari melakukan penentuan prioritas kajian untuk mengkomunikasikan derajat keseriusan dampak, sehingga penilai KA dapat secara cepat melihat dampak-dampak mana saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Selanjutnya, pengaruh terhadap rancangan kajian ANDAL. Yang pertama adalah pemilihan metodologi yang lebih mendalam untuk dampak-dampak yang memiliki tingkat prioritas tinggi. Yang kedua, pemilihan tenaga ahli. Yang ketiga, pembahasan yang lebih rinci dan berarti terhadap dampak-dampak prioritas tinggi. Slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk memprioritaskan dampak. Pendekatan yang pertama, yaitu membuat urutan prioritas terhadap semua dampak penting hipotetik. Jika ada 8 dampak penting hipotetik, maka semua diberi urutan prioritas. Yang kedua, membuat urutan prioritas terhadap tema-tema pengikat. Jika ada 3 tema untuk 8 dampak penting hipotetik, 3 tema tersebut diberi urutan prioritas. Yang ketiga, membuat urutan prioritas berdasarkan tahapan kegiatan. Tiap tahapan meliputi prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Ada dampak-dampak tertentu yang diprioritaskan. Next slide. Yang selanjutnya adalah akan dijelaskan oleh Jonathan. Ya, untuk penentuan dampak dalam Permen LH nomor 16 tahun 2012 selain disebutkan di atas, salah satu kriteria penampisan untuk menentukan apakah suatu dampak potensial atau dapat menjadi DPH ataupun tidak adalah dengan menguji apakah pihak pemakarsanya telah berencana untuk mengelola dampak tersebut dengan cara-cara mengacu pada standar operasional prosedur atau SOP tertentu. Pengelolaan yang menjadi bagian dari rencana kegiatan panduan teknis tertentu akan diterbitkan pemerintah dan akan menjadi standar internasional dan lain sebagainya. Boleh di next? Rencana pengelolaan dampak harus memiliki setiap dampak penting. Berikut rencana pemantauan komponen lingkungan terkait. Yang pertama bisa dilakukan terhadap sumber dampak maupun objek dampak. Yang kedua harus jelas siapa yang terlibat ataupun pihak pengelola, pihak pengawas, dan pihak pelapor. Dan yang ketiga, informasi rencana pengelolaan dampak harus lengkap. Boleh di next? Langkah ini pada akhirnya menghasilkan daftar kesimpulan. Dampak penting hipotetik H dalam bagian ini menyusun dokumen AMDAL yang diharapkan menyampaikan keluhan berupa uraian proses evaluasi dampak potensial menjadi DPH. Selain itu, seluruh DPH akan dirumuskan, ditabulisasikan untuk daftar kesimpulan DPH akibat rencana usaha ataupun kegiatan akan dikaji dalam AMDAL sesuai hasil pelingkupan. Dampak-dampak potensial yang tidak dikaji lebih lanjut juga harus dijelaskan alasan-alasannya dengan dasar argumentasi yang kuat kepada dampak potensial tersebut. Tidak dikaji lebih termasuk tidak dikaji lebih lanjut. Boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.